untuk sebesar-besarnya kebahagiaan orang lain? Ataukah kita mesti sibuk nyari hidup kita sendiri? Jengkel ya jengkel, tapi jangan jengkel-jengkel. Kenapa? Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Kan orang Jawa bilang gitu, tetapi kita perlu belajar berbagi terus-menerus tanpa memperhitungkan apa yang harus kita tarik untuk diri kita sendiri. Coba kita hening dulu sejenak, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak seperti kita yang memperhitungkan banyak hal, tetapi Dia terus memberi kita apa yang Dia miliki bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, untuk bisa mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita perlu hidup seperti yang mereka hidupi, yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidupi, berkorban satu sama lain. Pengorbanan yang diteladankan hari ini oleh Santo Bonifasius yang kita rayakan adalah pengorbanan seorang martir. Kita memang tidak perlu menjadi seorang martir untuk bisa mengenal kasih Allah, tetapi keputusan untuk mengasihi yang disertai dengan banyak pengorbanan setiap hari merupakan juga panggilan hidup kita, sehingga orang lain siap dan bisa mengalami Allah yang mengasihi kita. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah aku sudah siap berbagi berkat Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidup kita setiap hari? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Bonifasius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, masih ingat ini tadi ya, ceritanya Tobit ini dan Tobia yang tadi ini. Setelah selesai melakukan perjalanan, nasihatnya simpel, nasihatnya sederhana. Jangan lupa membayar dan bayarlah lebih. Jangan lupa membayar dan bayarlah lebih. Membayar upah orang yang membantu kita atau yang kita pekerjakan itu soal kewajiban, itu soal jual beli, ya kan? Kalau kita mau beli sesuatu, ya kita sudah diberi barangnya, kita wajib memberi gantinya. Itu belum kasih. Tapi pada saat kita memberi lebih, nah itu kasih. Lebihnya itu loh yang menjadikan kita berkorban. Ini enggak harus saya berikan, tetapi perlu saya berikan untuk memberi saya ruang agar saya punya ruang untuk menerima kasih Tuhan. Nah, para saudara kasih itu tidak hanya itu awal. Jadi orang memberi lebih itu awal. Karena apa? Kalau menyapa terus berbicara akrab dengan mereka yang baik sama kita, baik dengan kita, yang satu geng, yang satu ide, yang satu hobi, itu semua masih awal dari kasih. Tetapi, nah tadi itu, nyapa orang yang kemarin saya sapa melengos, buang muka, itu loh kasih. Tidak berhenti berbuat baik kepada mereka yang sama sekali mungkin gak ngereken kita, yang sama sekali mungkin sudah menyakiti kita banget. Maka persembahan janda tadi itu kan gambaran. Orang lain memberi persembahan, oh ya dia persembahkan. Memberi dari kelimpahannya, dari apa yang dia miliki yang lebih. Lebihnya ya udahlah kasih. Masih ada yang direservasi, yang diperuntukkan untuk saya sendiri. Masih ada. Tetapi janda tadi seluruh dirinya diberikan. Gambarannya kan simpel itu, sebenarnya gambaran seperti Allah Bapa yang memberikan dirinya untuk menjadi seperti kita, menderita bersama dengan kita,
lalu terus masih memberikan rahmat Roh Kudus-Nya bagi kita. Loh, seluruh dirinya diberikan. Sekarang kita pun diundang untuk berbuat yang sama. Apakah, contoh sederhana kalau yang menikah ini, apakah saya juga memberikan diriku sepenuhnya? Enggak hanya gajinya, enggak hanya sebagian dari penghasilannya, tetapi seluruh diri kita, seluruh perhatian kita, seluruh kejujuran kita, seluruh resiko yang saya miliki, apakah saya sudah berikan semuanya? Itu hal yang simpel. Lalu kalau kita yang dipanggil ini dalam komunitas, apakah saya masih menghitung-hitung apa untungnya untuk saya? Kerap kali, sekali lagi, kalau masih menghitung, wah enak di dia ya, ada enak dan tidak enak, itu berarti kita jualan tempe seperti kemarin tuh. Kita belum berbuat kasih. Maka kita perlu belajar menyerahkan diri sungguh-sungguh untuk ini, seperti tadi itu. Kalau saya memberikan ini, saya pasti akan rugi. Saya pasti akan berkorban banyak. Itu loh ujian kasihnya itu. Nah, coba sekarang direnungkan. Apakah saya berani ya enggak ya memberikan semuanya? Atau cik dihitung-hitung. Engko nek tak berikan segini, nanti gini untuk aku piro ya? Itu gimana ya? Nanti aku dihargai enggak ya? Nanti aku dipuji enggak ya? Nanti aku diperhitungkan enggak ya? Nanti aku diberi ucapan terima kasih enggak ya? Nanti kalau aku enggak dihargai, aku harus bagaimana? Nah, para saudara kasih, coba kita merenung sebentar. Karena dalam hal-hal ini kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku siap menanggung salib hidupku? Di mana aku terus berkorban, tetapi mungkin tidak ada yang balik ke aku. Mungkin baliknya justru lebih parah, justru menusuk, justru melukai aku. Nah ini loh yang Tuhan sedang tawarkan dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah kita mau bersama dengan Yesus, bersama dengan janda miskin tadi, memberikan sepenuhnya untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk untuk sebesar-besarnya kebahagiaan orang lain, ataukah kita mesti sibuk nyari hidup kita sendiri? Jengkel ya jengkel, tapi jangan jengkel-jengkel. Kenapa? Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Kan orang Jawa bilang gitu. Tetapi kita perlu belajar berbagi terus-menerus tanpa memperhitungkan apa yang harus kita miliki, harus kita tarik untuk diri kita sendiri. Coba kita hening dulu sejenak, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak seperti kita yang memperhitungkan banyak hal, tetapi Dia terus memberi kita apa yang Dia miliki bagi kita semua. Bapa yang Maha Kasih, gunakanlah hidup kami sebagai perpanjangan kasih-Mu hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Domba-dombaku akan kugembalakan dan akan kujaga senantiasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang kami terima pada peringatan Santo Bonifasius, Uskup dan Martirmu ini. Teguhkanlah hamba-hambamu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana, sampai kami memasuki kehidupan abadi bersamamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.